Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini adalah materi terakhir dari bab mobilizing pasien. Bagaimana caranya membantu pasien untuk beraktivitas sehari-hari. Ini terdapat satu skill aja, yaitu completing a moving and handling assessment. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana caranya mengisi uh, form, dan di situ formnya itu terdapat informasi tentang alat-alat apa saja yang digunakan untuk pasien untuk membantu mereka dalam beraktivitas sehari-hari. Nah, ini kemarin di video-video sebelumnya kita sudah belajar mengenali nama-nama alat untuk membantu pasien berjalan, nama-nama alat untuk membantu pasien yang di kamar mandi, alat-alat yang digunakan pasien untuk membantu mereka bangun dari tempat tidur itu. Nah, ini ada 3 alat tambahan. Itu yang pertama, handling sling. Ini biasanya digunakan untuk membantu pasien dari tidur ke bangun. Pokoknya dia itu gunanya untuk pegangan. Dan bisa juga digunakan untuk biasanya apa ya? Kaki kalau patah itu, nah itu kakinya nanti ditaruh di handling sling gitu. Kemudian ada pad slide. Pad slide ini kalau di gambar slide ini kelihatannya kecil ya, padahal kalau di alat yang sesungguhnya itu seukuran badan manusia. Nah, ini pad slide ini digunakan untuk transfer dari bednya pasien ke bed yang ada rodanya. Nanti misalnya pasiennya itu dirujuk ke unit apa atau ke ruang operasi, nah itu kan transfer dari satu bed ke bed lainnya itu kan gampang. Kemudian ada hand block. Nah, ini sudah jelas ya, dari bentuknya saja kita tahu kalau hand block ini tuh digunakan untuk pegangan. Oke, ini sebelum kita melihat penampakan dari moving and handling assessment form, itu kita akan mengenali istilah-istilah dan singkatan-singkatan yang ada di moving and handling assessment itu sendiri. Jadi nanti kalau kita pas lihat aslinya itu enggak bingung. Nah, alat-alatnya itu kita bagi 2, mobility aids dan equipment. Mobility aids itu adalah alat-alat yang membantu pasien untuk berjalan atau berpindah tempat. Tapi kalau equipment ini digunakan oleh pasien sebagai alat penunjang saja. Nah, di sini mobility aids-nya ada walking stick. Walking stick disingkat menjadi WS. Kemudian crutches, CR, walking frame, WF, walking frame with wheels, WW, wheelchair ada WHC. Kemudian equipment itu ada slide sheet, SS, monkey pole, MP, hoist H, commode chair itu C aja, pad slide PS, handling sling HS, dan kemudian yang terakhir adalah hand block HB. Nah, ini ada singkatan-singkatan tambahan, artinya dan kegunaannya itu apa. Jadi untuk yang pertama, kalau kita melihat ada singkatan A kali 1, itu artinya assistant of one nurse. Jadi ketika menggunakan alat tersebut, terus ada tulisannya A kali 1, berarti pasiennya itu membutuhkan bantuan 1 orang nurse. Kemudian kalau ada singkatan I aja, artinya independen. Oh, berarti si pasien itu tidak membutuhkan bantuan dalam menggunakan alat itu. Kalau ada singkatan SUP gitu, artinya supervise. Berarti ketika menggunakan alat-alat itu, pasiennya tuh hanya perlu diawasi saja, tidak perlu dibantu total. Kemudian ada singkatan MOB, itu artinya mobilize, help patient get up and go for a walk. Jadi kalau ada tulisan MOB, itu artinya pasiennya butuh untuk dibantu dari tempat tidur untuk bangun dan pergi berjalan. Kemudian singkatan A kali 3. Kalau tadi A kali 1 membutuhkan bantuan 1 nurse, kalau A kali 3 berarti membutuhkan bantuan 3 nurse. Ada singkatan BR, artinya bed rest.
Bed rest pasti kalian tahu ya artinya apa. Kemudian A kali 2. Tadi ada A kali 1, A kali 3, ini A kali 2, berarti membutuhkan bantuan oleh 2 nurse. Nah, ini adalah penampakan dari moving and handling assessment. Jadi ini ada form namanya moving and handling assessment. Di sini terdapat informasi alat-alat apa saja yang harus digunakan oleh pasien untuk membantu mereka bangun dari tempat tidur dan berjalan-jalan. Dan juga informasi tentang kegiatannya itu apa saja biasanya. Nah, yang pertama, seperti biasa paling atas itu terdapat informasi personal dari pasiennya. Nah, pasiennya siapa, dia dirawat di bangsal mana, terus nurse yang bertanggung jawab itu siapa. Nah, di situ nama nurse yang bertanggung jawab adalah R. Rofia RN. Nah, itu yang ditulis tangan itu nama nurse-nya. Kemudian ada beberapa kolom di sini, kolomnya lumayan banyak. Dari kolom yang pertama ya, task. Task itu artinya tugas. Jadi kata-kata yang di dalam kolom task itu dia merupakan nama aktivitasnya. Di sini ada mobility, berarti sesuatu yang berhubungan dengan berpindah-pindah tempat, gerak gitu ya. Terus move up bed itu dari move up bed itu naik ke tempat tidur. Jadi misalnya ketika si pasiennya habis dari kamar mandi atau habis jalan-jalan pakai kursi roda, nah dia pergi ke tempat tidur tuh namanya move up bed. Turn in bed itu berpindah tapi masih dalam tempat tidur yang sama, misalnya pindah ke agak lebih atas tempat tidurnya atau agak ke bawah gitu. Sit, terus ada tanda panah stand, itu berarti berpindah dari duduk ke berdiri. Kemudian toileting, pergi untuk ke toilet. Showering, pergi untuk mandi. Lie, tanda panah sit over edge of bed. Lie itu berbaring. Sit over edge of bed itu duduk di pinggiran kasur. Jadi ini aktivitasnya dari berbaring pindah posisi menjadi duduk di pinggiran kasur. Kemudian yang terakhir adalah transfer bed, ada tanda panah trolley. Ini maksudnya berpindah dari kasur yang dia tempati ke troli gitu. Kemudian ada kolom kedua. Nah, ini tulisannya ada A2 semua. Ini artinya di setiap aktivitas si pasien yang namanya mini slasher ini harus didampingi oleh 2 orang nurse. Kemudian kolom ketiga itu mobility, tahu ya. Terus kolom keempat itu ada mobility aids, nama-nama alat yang tergolong dalam mobility aids. Nah, di sini dia membutuhkan wheelchair ya. Ini singkatannya kan sudah kita pelajari di slide sebelumnya. Kemudian kolom equipment. Nah, ini banyak sekali, ada hoist, ada sled sheet, ada commode chair, dan ada beberapa lagi ya. Kemudian di kolom setelah-setelahnya itu tanggalnya, ada tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8. Nah, kebetulan di tanggal 4 ini dia dibantu oleh suster atau perawat yang namanya R. Rohifa. Jadi di situ RR, teman-teman jangan bingung karena itu adalah singkatan dari nama perawatnya itu siapa. Oke, ini kita akan mendengarkan sebuah pembicaraan, tapi ini pembicaraannya hanya dilakukan oleh satu orang saja yang namanya Bob. Dia itu seorang perawat di sebuah rumah sakit. Nah, si Bob ini dia ingin gantian shift sama temannya. Nah, dia harus membriefing temannya, ini tuh pasiennya membutuhkan alat-alat yang seperti ini, dia kesulitan untuk ini, makanya kita harus membantunya untuk melakukan ini gitu. Nah, ini kita akan mendengarkan apa saja yang dikatakan Bob. Silahkan diperhatikan kosakatanya apa saja, pronunciation-nya apa saja, dan kalimat-kalimat yang dia ucapkan itu bagaimana. 6.6
Ms. Slessor was admitted to H Wing from a nursing home this morning. She's an obese lady who needs quite a bit of assistance to mobilise. She uses a wheelchair as she is very unsteady on her feet. She needs the assistance of 2 nurses and the hoist for all moving and handling. We used a handling sling to get her up to a standing position from the wheelchair. We also used the handling sling to get her to sit over the edge of the bed. Use a slide sheet to turn her or move her in bed as she is quite heavy. She needs the commode chair to take her to the toilet or for a shower. You'll need the pat slide to transfer her to a trolley when she goes for an X-ray this afternoon. Oke, ini tugas kalian. Tugas kalian tidak untuk membuat percakapan, tetapi menerjemahkan transkripsi dari audio yang sudah ditampilkan di slide sebelumnya dan kemudian direkam. Jadi nanti rekamannya itu ada 2, rekaman yang bahasa Inggris dan rekaman yang sudah diterjemahkan alias yang bahasa Indonesianya. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan chat saya secara pribadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.